Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan seturut serupa segambar dengan Allah. Kita diciptakan juga lengkap sebagai punya kehendak bebas sebagai manusia. Yang artinya kita di dalam kehidupan kita boleh bebas menentukan apa yang mau kita perbuat dalam hidup kita. Ini menjadi peluang bagi si jahat atau peluang bagi iblis untuk membisikkan, untuk memberikan pengaruh-pengaruh, memberikan dorongan-dorongan kepada kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setelah kita jatuh ke dalam dosa karena dorongan-dorongan si jahat itu tadi, hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh, bahkan terputus. Kita mati secara rohani karena keterpisahan itu. Kita tidak lagi menggunakan kasih sebagai dasar pijakan tindakan kita, tetapi kita lebih banyak mendengarkan suara si jahat. Semakin lama relasi kita dengan Tuhan semakin jauh, kita semakin jauh dengan sang sumber kasih. Pada akhirnya kasih tidak lagi menjadi landasan kita dalam melakukan segala sesuatu, dan kita lebih banyak menerima suara si jahat daripada suara Tuhan. Karena kejatuhan atau relasi kita yang jauh bahkan putus itu, Tuhan melihat kita sebagai ciptaannya yang perlu untuk diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin yang Tuhan ciptakan dulu relasinya kembali baik, tidak jauh, bahkan tidak terputus, relasinya kembali dekat. Tuhan ingin kita yang diciptakan baik adanya akan tetap baik adanya. Maka dari itu Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita semua dari kejatuhan kita akan dosa. Supaya ciptaan yang baik adanya tetap baik adanya. Tidak ada alasan lain kenapa Tuhan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita kalau bukan karena kasih karunia-Nya yang begitu besar. Tidak ada alasan lain kenapa kita diselamatkan oleh Tuhan selain karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Seperti kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, begitu pula yang dilakukan Tuhan kepada kita sebagai ciptaannya dan anaknya. Tuhan bahkan rela untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Tuhan rela turun ke dunia, menerima sengsara, bahkan wafat di kayu salib, dan bangkit itu untuk siapa? Ya untuk kita. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, yang bangkit itu tidak hanya Tuhan Yesus saja sendiri, tapi kita, orang percaya, semuanya. Kita yang relasinya rusak dengan Tuhan, kita yang mati secara rohani, dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus melalui kehidupannya di dunia dan juga turun 3 hari ke dalam kerajaan maut, itu menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa bagi yang hidup maupun yang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Ia menang atas segala kuasa jahat yang ada dimanapun dan kapanpun, melampaui batas ruang dan waktu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia bukan karena alasan apapun. Tidak ada alasan apapun selain karena kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, ciptaannya. Tuhan menyelamatkan manusia yang dicipta dan percaya akan Dia. Itulah sebabnya mengawali masa Prapaskah kemarin, kita diajak bersama-sama untuk mengakui dosa-dosa kita.
Kita diajak untuk menyadari dosa-dosa kita diajak untuk bertobat yang secara simbolis dalam bentuk penorehan abu, dalam ibadah Rabu Abu. Penorehan abu itu artinya bahwa kita menyadari dosa kita begitu besar, sehingga hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk menebus dosa kita. Yang kedua, penorehan abu juga menjadi tanda bahwa kita berserah penuh atas apa yang mau Tuhan perbuat atas dosa-dosa kita. Kini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kuasa jahat. Maka dari itu kita, ketika Tuhan Yesus bangkit, kita sebagai ciptaannya juga turut bangkit. Yang relasinya dulunya rusak, bahkan terputus dari Tuhan, kini relasinya kembali dekat. Yang dulu mati, kini hidup kembali. Dekat kembali, erat kembali relasinya dengan Tuhan. Kalau kita yang mati sudah dihidupkan, kalau kita yang kotor sudah disucikan, kalau Tuhan sudah memberikan dirinya sebegitunya untuk kita, lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa kita perbuat untuk membalas kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu? Tidak lain dan tidak bukan, yang bisa kita lakukan adalah tetap terhubung dengan Dia. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan bahkan dirinya sendiri untuk kita. Oleh kasih karunia-Nya, ya bangkit, relasi kita yang dulunya rusak, yang bahkan mati juga kembali baik. Dosa kita yang dulunya pekat, besar, begitu besar, bahkan kita tidak bisa menebusnya sendiri, juga sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi untuk rasa syukur kita, bagaimana kita berterima kasih dengan Tuhan, caranya adalah dengan tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita supaya relasi kita kembali baik dengan Dia. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita sebagai ciptaannya yang dulu diciptakan seturut, segambar dengan Tuhan, tetap demikian adanya, tetap baik adanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga itu. Caranya dengan kita pegang selalu apa yang menjadi ajaran Tuhan dalam hidupnya, yang kesaksiannya ditulis di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan mengajarkan yang utama dan pertama adalah kasih. Kasih sebagai pijakan, sebagai dasar dari segala tindakan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap selalu terhubung dengan Tuhan, dan kita pegang selalu apa yang menjadi ajaran Tuhan, yaitu kasih. Mari kita tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri sebagai wujud rasa syukur kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebagai wujud bahwa kita tetap mau terhubung dengan Tuhan setelah Tuhan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita yang tidak bisa kita tanggung sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tak mau ku terpisahkan dari